Waalaikumsalam. Syekh, pertanyaan tentang ibu-ibu arisan yang mana kalau yang dapat disyaratkan untuk mengadakan syukuran, apakah itu tidak termasuk ke dalam kaidah kullu qarbin jarra naf'an huwa riba? Pernah disyaratkan kalau yang dapat arisan itu untuk mengadakan syukuran gitu. Sementara kita tahu bahwa arisan itu hutang. Kemudian berikutnya saya kembali untuk yang kedua kalinya memohon kepada Syekh kalau saya berkenan untuk diberikan ijazah sanad-sanad yang ada di kitab Al-Awail wal Awakhir wal Athani. Subhanallah. Oke, terima kasih sahabat kita dari Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah, rasanya sudah tanya dah pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu. Jadi ini diantara daripada kita ada kepikiran pada saat ketika itu. Ini juga memerlukan ijma ulama untuk memberikan jawaban yang secara pasti. Jadi dengan arisan tahu kan? Arisan saya tahu. Jadi dengan arisan, katakan saja dengan kita di mana kita sekarang ada dalam 150 orang, atau katakan saja kita di usaha semuanya ada dalam 200-an. Jadi supaya ya ada suasana, dan juga paling tidak karena dengan kita dikurung begini adalah napas untuk kita meluahkan suasana perasaan yang mudah-mudahan dengan acara arisan, dengan acara ngumpul-ngumpul bersama ini akan memberikan satu hiburan, ketenangan, kenikmatan dengan kita. Yang ingin kita kongsikan di sini, kita ada 200 orang, kalau kita adakan acara arisan 50.000 saja atau 100.000 agak ideal sedikit. 100.000 kalau kita kalikan 200 orang, berarti kita bakalan akan memungut duit, dapat duit tidak kurang daripada dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak kurang daripada dalam 20 juta, tidak kurang daripada dalam, lumayan. Tapi itu menunggu giliran kita perlukan waktu sampai tidak kurang daripada 200 bulan, ya kan? Kalau sekali sebulan, kecuali kita buat cabutan begitu tuh saban hari. Kalau saban hari siapa yang sanggup, berarti kita harus ada duit minimal dalam 3 jutaan. Jadi yang dipertanyakan tadi itu mungkin tidak terlintas dalam benak kepala kita pada saat ketika itu, maka kita adakan saja arisan per tiap 2 hari. Per tiap 2 hari. Arisannya 100.000. Peserta kita ada dalam 200 orang. Berarti tiap yang dapat akan dapat uang tidak kurang daripada dalam 20 juta. Jadi duit 20 juta kita bisa pakai untuk macam-macam. Untuk kita beli sepeda motor, untuk kita kawin, untuk apa segala macam, semuanya bisa dengan uang 20 juta tadi itu. Permasalahannya sekarang, pada saat ketika cabut, nama Abi keluar. Berarti Abi dapat uang tunai dengan modal 100.000, dapat uang tidak kurang daripada dalam 20 juta. Tapi selepas itu Abi akan bayar saban tiap 2 hari, itu sama tidak kurang daripada dalam 199 kali pertemuan. Bapak peserta kita 200, yang dapat baru 1 orang. Berarti Abi bayar terus nih, bayar 100 tiap 2 hari. Abi keluar 100.000 rupiah sampai kepada hari yang ke 199 baru selesai tanggung jawab Abi dengan utang piutang Abi daripada orang ramai. Jadi kalau begitu berarti duit yang ada dengan Abi ya hitungannya tidak kurang daripada 20 juta itu adalah hutang. Itulah hutang daripada mereka orang ramai. Nah, bagaimana kalau pada saat ketika dengan kita semuanya mensyaratkan kepada tiap yang kena arisan, tiap yang naik nomornya pada masa kita undi, nama dia yang naik, tiap pemenang kita syaratkan untuk buat acara tasyakuran. Apa hukumnya acara tasyakuran tadi itu? Apakah itu termasuk daripada riba? Syubhat riba tetap tidak akan mengelak. Tetap saja pihak syubhatul riba. Dari sudut mananya? Daripada sudut kullu qardin jarra naf'an. Tiap pinjaman yang menguntungkan, itu pinjaman menguntungkan, karena dengan kita dapat pinjaman tidak kurang daripada dalam 19.900.000. Kita dapat pinjaman daripada peserta tadi itu sebesar 19
Rp2.900.000. Itu duit yang kita pinjam daripada peserta kita yang 199 orang. Nah, jadi kalau pada itu disyaratkan kita harus buat acara tasyakuran, acara kenduri, maka seakan-akan pinjaman kita tadi itu yang berbunga. Kullu qardin jarra naf'an. Mereka yang memberikan pinjaman kepada kita, Allah SWT dengan imbalan yang saya berikan kepada kalian berupa acara tasyakuran. Jadi saya undang makan kalian, oke, tenang-tenang saja, nanti itu makan siang di rumah saya. Habis pun keluar duit tidak kurang daripada dalam 2 jutaan. Bagi Habib 2 juta tidak ada masalah, sebab Habib dapat 20. Dapat 20 itu bukan dicicil dalam jangka 3 minggu, berpuluh-puluh tahun baru terbayar semuanya. Kalau tiap per bulan, kalau tiap bulan baru diundi, berarti sebulan kali 199, itu dalam berapa puluh tahun baru terlunasi semuanya. Berarti pasti dan pasti Abi telah mendapatkan pinjaman daripada orang ramai. Faedah daripada pinjaman tadi itu dengan bunganya itulah dengan acara tasyakuran yang kita adakan. Jadi kalau kita kaitkan kepada hadis tadi itu, kalau bukan riba pun, kalau itu bukan bunga, fihi syubhatu ar-riba, mengelak lebih selamat. Tapi kalau kita katakan itu atas kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya, yang sebelum dengan kita meminjam, masing-masing sudah buat peruntukan. Jadi peruntukan tadi itu sudah terperuntukkan bukan atas dasar dia dapat undian, tidak, tapi sudah kita keluarkan untuk kita menjamu. Kalau Allah karuniakan satu nikmah kepada kita, itu dengan nama kita yang keluar atau dengan nama kita yang terpilih. Kalau kita niatkan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, atau dengan kasar it'am wa afsus salam wa imut ta'am, niatnya adalah untuk memberi makan kepada para tetamu, insyaallah itu tidak mengapa. Tapi mengelak daripada syarat yang dapat urunan atau yang dapat arisan akan memberi jamuan kepada orang ramai, itu lebih selamat. Lebih selamat dengan kita tidak mensyaratkan persyaratan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan keribaan daripada riba itu kalau disyaratkan, kalau tidak disyaratkan tidak mengapa. Akan tapi menurut pendapat yang mu'tamad, kalau tidak disyaratkan pun hukumnya sama, sebab itu sudah menjadi ma'ruf urban. Al-ma'ruf urban kal masyruti syarta, yang dikenal secara uruf sama dengan seluruh syarat yang kita syaratkan. Kemudian dengan yang kedua, minta ijazah kitab Al-Awail. Jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ajastukum kepada sahabat kita yang meminta tadi itu, dan juga kepada al-ahbab yang live bersama kita dari segenap pelosok, dan juga kepada hadirin ikhwan dan akhwat yang hadir pada program pagi hari ini. Saya Abi ijazahkan kitab Al-Awail wal Awakhir wal Asanid. Di sana ada terdapat tidak kurang daripada dalam 80 macam kitab hadis, bidayatan dengan kitab Muwatta Malik sampai kepada kitab-kitab yang mutadawal yang ada dengan kita sekarang.